Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Akidah Akhlak bersama saya Bu Lita. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik ya semuanya. Nih kelihatannya udah besar-besar semua nih. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah ya. Sebelum mengawali ke materi, Bu Lita absen dulu ya biar tahu nih siapa yang enggak masuk dari 35 siswa ini. Ya, Bu. Oke, yang pertama Ahmad Andika Hadir. Oke, alhamdulillah nih. Yang kedua, nih Bayu Septiana Hadir. Oke. Terus nih yang terakhir Zaki Maulana Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah 35 hadir semua. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, kita hari ini akidah akhlaknya tentang bab akhlak Islamiyah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita nanti anak-anak dituntut harus bisa apa sih itu akhlak Islamiyah, bagaimana ciri-cirinya, seperti itu. Terus bagaimana dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lah, anak-anak itu harus tahu. Setelah pembelajaran ini, materi ini, anak-anak harus tahu, harus bisa apa sih itu akhlak Islamiyah, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Bu Lita ulas sedikit apa sih itu akhlak. Nah, akhlak itu yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, jiwa seseorang. Nah, itu adalah akhlak. Kalau akhlak Islamiyah itu berarti etika dan moral yang dianjurkan di dalam Al-Quran atau sunnahnya. Nah, jadi akhlak tadi perilaku seseorang. Nah, kalau akhlak Islamiyah berarti perilaku seseorang yang dilihat atau menganut di Al-Quran dan sunnahnya, seperti itu. Nah, itu ulasan sedikit dari apa tuh akhlak Islamiyah. Nah, sekarang kita belajar bersama 35 ini nanti akan Bu Lita bagi menjadi 4 kelompok ya. Nanti kelompok A, B, C, dan D. Nah, nanti Bu Lita kasih perilaku yang mencontohkan bahwa akhlak Islamiyah. Anak-anak nanti membicarakan atau berdiskusi dengan teman kelompoknya, kasus ini apa, bagaimana, nanti anak-anak berdiskusi. Setelah nanti anak-anak berdiskusi, anak-anak harus mempresentasikan atau kesimpulan di depan teman-temannya, seperti itu ya. Nanti ini yang kelompok A Bu Lita kasih gambar. Ini nanti setiap kelompok Bu Lita kasih gambar ya, gambar yang mencerminkan sikap-sikap akhlak Islami ya. Yang kelompok A nanti Bu Lita kasih gambar warga yang sedang kerja bakti ya. Nanti kelompok A membahas tentang ini, gambar warga yang sedang kerja bakti. Terus kelompok B nanti mendiskusikan tentang ada pengobatan warga gratis. Ini ya, nanti kelompok B. Terus yang kelompok C nanti membahas tentang gambar tentang para santri mengaji Al-Quran. Dan nanti yang kelompok D, kalian membahas berdiskusi tentang menolong teman yang kecelakaan. Jadi ini sudah Bu Lita sediakan ya, nanti itu sudah di meja tadi sudah Bu Lita siapkan tentang gambar-gambar 4 itu tadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Bu Lita kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang.
Nah, waktu 20 menit sudah habis ya anak-anak kelas 10 yang solih dan solihah. Nah, sekarang silahkan kelompok yang pertama mempresentasikan apa hasil diskusinya bersama teman-temannya. Silahkan maju ya. Oke, baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Ya, tadi kelompok pertama membahas tentang warga yang sedang bekerja bakti membangun masjid. Keren sekali hasil diskusi dari kelompok pertama ya, tentang orang-orang yang bekerja sama membangun masjid, bekerja bakti, kerjasama, gotong royong membangun masjid. Nah, itu termasuk akhlak karimah, karena akhlak yang baik, akhlak Islamiyah. Karena dalam akhlak Islam perilaku Islamiyah, kita juga harus tolong menolong, gotong royong, kerja bakti. Nah, itu juga karena dengan kerja bakti itu kita dapat memupuk tali silaturahmi. Dan di Islam kan juga diajarkan itu silaturahmi. Nah, terima kasih kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini siapa yang akan mewakilinya? Oke, Alferdro. Oke, silahkan maju. Ya. Oke, bagus sekali ya hasil diskusinya dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, nah kelompok 2 tadi membahas tentang pengobatan warga gratis. Terima kasih, sangat baik tadi ya dari penjelasan oleh kelompok 2. Pengobatan gratis. Zaman sekarang nih ya, penyakit itu macam-macam. Nah, pengobatan gratis ini nggak hanya di 1-2 tempat. Sekarang itu alhamdulillah sudah banyak sekali orang yang baik yang mau membantu sesamanya. Nah, ini salah satu kasusnya, ini ada tadi ini yang dibahas oleh kelompok 2, yaitu ada pengobatan gratis tentang kayak pijat itu elektrik juga. Pastinya ada doa-doa yang akan dilantunkan di dalam pengobatan warga gratis tersebut. Jadi pengobatan warga sakit gratis, pengobatan gratis ini juga termasuk akhlak Islamiyah karena saling membantu sesama. Nah, seperti itu. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Silahkan maju. Presentasikan hasil diskusi kalian tadi ya. Silahkan. Oke, terima kasih kelompok 3, sangat baik sekali, kasih tepuk tangannya. Nah, kelompok 3 tadi membahas tentang gambarnya para santri yang sedang mengaji Al-Quran ya. Oke, sangat baik sekali. Nah, tadi kelompok 3 sudah menceritakan panjang lebar tentang gambarnya itu tadi ya. Kesimpulannya itu kan para santri mengaji Al-Quran itu termasuk akhlakul karimah, akhlak Islamiyah. Karena akhlak Islamiyah itu juga orang yang berakhlak, orang yang melakukan sesuatu Al-Quran, membaca Al-Quran itu kan termasuk sunnah-sunnah, termasuk kita sebagai orang Islam bahkan diwajibkan untuk belajar dan membaca Al-Quran dan mengamalkannya, seperti itu. Nah, tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Yang terakhir yaitu kelompok 4, silahkan kelompok 4. Nah, kelompok 4 silahkan dipresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kelompok yang terakhir ini, kelompok 4 tadi membahas tentang gambar menolong teman yang sedang kecelakaan. Sangat baik sekali tadi hasil diskusinya ya, presentasinya sangat baik, bahwa menolong teman yang kecelakaan itu wajib ya, tadi katanya si kelompok 4. Good lah ya, wajib karena kita melihatnya, kita menolong sesama. Nah, itu juga akhlak Islamiyah. Coba apa tega kita sebagai sesama muslim atau bahkan sesama manusia bahwa ada teman yang kecelakaan kita hanya diam saja tidak menolongnya? Ya jangan, kita harus menolongnya. Jangan dibiarkan kalau ada teman yang sakit atau kecelakaan, kita harus membantu dan menolongnya. Itulah
ciri-ciri orang, salah satu orang yang berakhlak Islamiyah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sangat pintar anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum Bu Lita melanjutkan nanti ke soal-soal dan kesimpulan, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya, apa Mbak Dian? Silakan. Bu, apa saja ciri-ciri dari akhlak Islamiyah? Akhlak Islamiyah, ciri-cirinya ya Mbak Dian? Iya, Bu. Ya, akhlak Islamiyah itu mempunyai 5 ciri-ciri. Ya, yang pertama yaitu kebaikannya bersifat mutlak, sepenuhnya. Jadi kebaikannya itu tidak berpura-pura, gitu ya. Akhlak Iya. Islamiyah mutlak, Mbak Dian, paham ya? Iya, Bu. Terus semuanya juga mendengarkan. Terus yang kedua yaitu kebaikannya bersifat menyeluruh. Dia itu nggak hanya si A, si B, nggak hanya pekerjaan A, B dia yang bersifat baik, tetapi kalau dia mempunyai sifat yang Islamiyah sesuai Al-Quran dan hadis, sunnahnya, maka dia itu pasti bersifat baik dimanapun dia berada. Dan sama siapapun dia, itu pasti dia itu bersifat baik, menyeluruh sama siapapun, bahkan sama hewan, sama tumbuhan, dia pun pasti tetap berakhlak baik, berperilaku baik. Islamiyah itu seperti itu. Dan yang ketiga itu tetap langgeng, mantap. Itu maksudnya apa, Bu? Tetap langgeng. Jadi nggak hari ini baik, besok nggak, besok lagi baik, nggak, itu enggak. Jadi orang yang bersifat berakhlak Islamiyah itu pasti dia itu selalu baik, selalu sesuai Al-Quran dan sunnahnya, berperilaku baik dengan orang, selalu itu tetap istiqomah lah, kita membahasakannya seperti itu. Jadi enggak hari ini baik, besok enggak, hari ini baik, besok enggak, tidak seperti itu. Jadi langgeng, tetap, itu orang yang berakhlak Islamiyah. Nah, itu tadi ya, ciri yang ketiga yaitu tetap, langgeng, dan mantap. Ya, dari ciri-ciri ketiga ini sebelum berita ke-4 sama 5, Mbak Dian sudah paham? Sudah, Bu. Anak-anak juga sudah ya? Iya. Oke, nanti kalau ada yang bingung ditanyakan lagi. Iya. Terus ciri-ciri akhlak Islamiyah yang keempat yaitu kewajiban yang harus dipatuhi. Jadi gini, orang-orang yang berakhlak Islamiyah itu semua kewajibannya, contohnya kewajiban sholat, kewajiban, pokoknya segala sesuatu yang menjadi kewajibannya harus dipenuhi. Nah, itu orang-orang yang ciri-ciri orang yang berakhlak Islamiyah. Oke ya. Dan yang terakhir yaitu pengawasan yang menyeluruh. Jadi orang yang berakhlak Islamiyah itu harus jeli. Jadi harus jeli, ini baik, ini tidak. Nah, seperti itu harus diawasi, pengawasan ya dengan secara menyeluruh, pengawasan secara menyeluruh harus jeli. Seperti itu. Berarti ada 5 ya. Anak-anak paham semuanya? Paham. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu, sudah jelas. Oke, terima kasih. Tadi anak-anak sudah berdiskusi, sudah presentasi, kita sudah tanya jawab. Nah, kesimpulannya hari ini ya, nanti setelah itu nanti Bu Lita kasih tugas, kasih soal untuk mengetes anak-anak paham apa enggak sih tentang materi pembelajaran hari ini ya. Oke, nah, anak-anak, sebelum Bu Lita melanjutkan nanti ke soal-soal dan kesimpulan, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya, apa Mbak Dian? Silakan. Bu, apa saja ciri-ciri dari akhlak Islamiyah? Akhlak Islamiyah, ciri-cirinya ya Mbak Dian? Iya, Bu. Ya, akhlak Islamiyah itu mempunyai 5 ciri-ciri. Ya, yang pertama yaitu kebaikannya bersifat mutlak, sepenuhnya. Jadi kebaikannya itu tidak berpura-pura, gitu ya. Akhlak Islamiyah mutlak, Mbak Dian, paham ya? Iya, Bu. Terus semuanya juga mendengarkan. Terus yang kedua yaitu kebaikannya bersifat menyeluruh. Dia itu nggak hanya si A, si B, nggak hanya pekerjaan A, B dia yang bersifat baik, tetapi kalau dia mempunyai sifat yang Islamiyah sesuai Al-Quran dan hadis, sunnahnya, maka dia itu pasti bersifat baik dimanapun dia berada. Dan sama siapapun dia, itu pasti dia itu bersifat baik,
menyeluruh sama siapapun, bahkan sama hewan, sama tumbuhan, dia pun pasti tetap berakhlak baik, berperilaku baik. Islamiyah itu seperti itu. Dan yang ketiga itu tetap langgeng, tetap langgeng, mantap, langgeng, mantap. Itu maksudnya apa, Bu? Tetap langgeng. Jadi nggak hari ini baik, besok nggak, besok lagi baik, nggak, itu enggak. Jadi orang yang bersifat berakhlak Islamiyah itu pasti dia itu selalu baik, selalu sesuai Al-Quran dan sunnahnya, berperilaku baik dengan orang, selalu itu tetap istiqomah lah, kita membahasakannya seperti itu. Jadi enggak hari ini baik, besok enggak, hari ini baik, besok enggak, tidak seperti itu. Jadi langgeng, tetap, itu orang yang berakhlak Islamiyah. Ya, nah tadi sudah kita berdiskusi, tanya jawab, presentasi. Nah, sekarang kesimpulan dari Bu Lita. Kesimpulannya yaitu akhlak itu tadi kan sesuatu yang melekat pada jiwa manusia. Kalau akhlak Islamiyah berarti etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnahnya. Ya, ciri-ciri orang yang berakhlak Islamiyah itu yaitu kebaikannya yang mutlak, terus kebaikannya bersifat menyeluruh, tetap langgeng dan mantap, kewajiban yang dipenuhi, dan pengawasan yang menyeluruh. Jadi itulah anak-anak akhlak Islamiyah. Nah, itu tadi kesimpulan dari Bu Lita. Ya, nanti silahkan dikerjakan soal-soal yang sudah Bu Lita berikan dan dibaca, dicari di buku paketnya, boleh lihat di internet, pokoknya bebas baca-baca sebanyak-banyaknya. Oke, tentang akhlak Islamiyah. Sebelum Bu Lita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita akhiri berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, terima kasih sangat, terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran Bu Lita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.